Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-9. Yang kita kupas adalah tentang kiblat menyembah. Seorang manusia pada hakikatnya ada dua dimensi, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani adalah yang berotot, darah, tulang, dan daging, yang itu dilengkapi dengan panca indera, akal, pikiran, dan sebagainya. Sedangkan manusia yang rohani adalah yang dibaliknya itu, yang gelombang kesadarannya ada di atas akal. Maka rohani mesti melewati suatu proses masuk ke alam khusus, dimensi khusus, yang tidak semua orang bisa dengan mudah masuk ke dimensi rohani. Yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah, masuklah, berarti orang umum masih ada di luar arena dan diperintahkan untuk masuk. Masuknya ini adalah dari dimensi jasmanimu untuk masuk ke dimensi rohanimu. Sebagaimana kami terangkan tadi bahwa dimensi akal, rohaninya belum terjangkau. Tapi kalau masuk ke dimensi rohani, akalnya otomatis ngikut. Semisal akal adalah strata SMP, maka rohani adalah strata di atasnya SMP. Bisa SMA, naik begitu. Artinya seorang yang strata SMP tidak ada ijazah SMA-nya. Namun demikian yang ada di strata SMA, ijazah SMP-nya otomatis ngikut. Maka kafah dalam hal ini adalah orang yang telah masuk ke dimensi rohaninya, maka otomatis jasmaninya ngikut, maka menjadi utuh, menyeluruh menjadi jasmani dan rohani. Jadi masuklah berarti ada sebagian yang masih di luar dan sebagian lagi yang telah di dalam adalah yang telah mengenal atau dikenalkan dengan dimensi rohani dirinya. Yang ini ada rukun syaratnya masing-masing, maka perlu diterangkan secara ilmiah tentang kiblat. Disyariatkan bahwasanya kita saat sholat menghadapnya ke kiblat, yaitu Ka'bah. Yang ini adalah kiblat jasmani, yaitu sholat badan jasadmu, lahirmu itu menghadap Ka'bah. Itu syariat, itu tuntunan. Sedangkan rohanimu menghadap kemana? Karena dimensinya beda, maka rukun syarat tuntunannya pun akan berbeda. Ternyata dari seluruh praktek agama, dari seluruh agama, mulai agama kuno, agama monoteisme, agama momentum Islam, ataupun agama yang di akhir zaman, ternyata yang diajarkan Rasul, jasmaninya menghadap simbol. Orang Yahudi menghadap tembok ratapan, Hindu Buddha menghadap patung batu, Shinto menghadap matahari, Zoroaster menghadap api, Islam menghadap batu Ka'bah, Nasrani menghadap kayu salib dan sebagainya. Itu simbol. Masing-masing Rasul mengajarkan syariat penyembahannya menghadap simbol, karena itu ada di dimensi jasmaninya. Sedangkan rohaninya ternyata dari seluruh Rasul mengajarkan umatnya untuk menghadap guru rohaninya di tiap zaman. Ternyata di balik kiblat rohani itu ada suatu metodologi yang intinya adalah menyamakan frekuensi dan gelombang, yaitu antara si murid dengan gurunya. Gurunya dalam hari ini adalah guru rohani, karena yang berguru adalah rohani. Maka menghadapnya rohani, menghadapnya jasmani, yang di baliknya ada rohaninya, adalah menghadap guru rohani yang ada di balik jasmani sang guru itu sendiri. Maka jasmaninya menghadap kiblat kias, kiblat jasmaninya semuanya kias.
Ka'bah ya kias, tembok ratapan kias, api kias, matahari kias, patung batu pun kias, kayu salib pun kias. Sedangkan dimensi rohaninya adalah menghadap guru rohani. Hubungannya adalah di balik guru rohani itu ada jembatan, ada wasilah yang menghubungkan antara murid di balik gurunya, kemudian terhantar melewati wasilah atau guru cahaya sehingga menghantarkan sampai kepada sumber cahaya. Ada 3 dimensi utama yang perlu kita perhatikan, yaitu di dimensi jasmani, kemudian ada di dimensi alam cahaya atau dimensi ruh, dan terakhir adalah di dimensi sumber ruh atau sumber cahaya. Jarak antara jasmani dengan sumber cahaya atau sumber ruh, maha ruh, adalah sepanjang ruh atau tingkatan ruh. Yang ini dikiaskan sebagai alam cahaya, yang bahasa kuno menyebutkan sebagai alam akhirat. Yang ini murni alam ruh. Kalau dunia adalah alamnya jasmani, akal dan sebagainya. Sedangkan alam di atasnya dunia, di atasnya akal, disebut sebagai akhirat. Dan di ujung akhirat adalah Allah Ta'ala sendiri. Maliki yaumiddin. Aku raja di akhirat. Raja di ujung langit akhirat yang rahasia. Berarti ada adaptasi antara alam jasmani dan alam rohani atau alam cahaya. Maka gurunya di alam rohani adalah guru cahaya. Kalau Hindu menyebutkan sebagai Atman, Buddha menyebut sebagai Buddha, kemudian Nasrani menyebut sebagai Roh Kudus atau Ruhul Quds. Orang Kapitayan Kejawen menyebutkan sebagai guru sejati. Nah, kemudian di zaman Islam Momentum disebut sebagai Rasulullah. Kemudian di akhir zaman disebut sebagai Al-Mursyid. Itu bukan manusia, tetapi akan dikenali di alamnya dunia, di alam manusia, ketika nur itu, cahaya itu, guru cahaya itu menempati manusia. Sama seperti analognya, presiden adalah jabatan atau nur atau potensi. Itu nggak ada wujudnya. Dilihat pun nggak bisa, diapa-apain nggak bisa. Tapi ketika jabatan itu menempati seseorang, maka baru kita tahu wujudnya. Jabatan presiden itu, oh manusia. Di mana jabatan itu duduk atau menetap atau tinggal, maka wujudnya jabatan itu akan serupa dengan orang yang membawanya. Dulu wujudnya presiden adalah Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian Pak Habibie dan sebagainya. Sampai di zaman ini adalah Pak Jokowi. Presidennya sebetulnya nggak ada wujudnya, tapi dia mewujud seseorang manusia yang diembankan amanah sebagai wadah daripada bertempatnya jabatan presiden. Demikian analog akan manusia dan guru cahaya itu. Guru cahaya itu adalah nurnya Allah. Dia nggak berwujud, dia tidak terikat ruang dan waktu, tetapi dia mau wujud sebagai manusia yang bertempat dia duduk atau dia tinggal atau dia diamanahi, yaitu manusia. Laqad ja'akum rasulun. Maka sampai kapanpun selama dunia terkembang, wujudnya Rasulullah, wujudnya Atman, wujudnya Buddha, wujudnya Roh Kudus, wujudnya Mursyid adalah manusia. Maka itulah kiblat kita akan ruh kita. Tentu orang yang punya kiblat ruh adalah hanya bagi yang telah dibangkitkan ruhnya, atau yang telah dikatakan oleh Nabi tadi adalah udkhulu, dia telah masuk ke dimensi ruh. Itu ada proses khusus, yaitu orang-orang telah menerima baiat, ditingkatkan gelombang sadarnya dari gelombang akal naik ke dimensi ruh, yang kata Nabi mutu qabla an tamutu. Dia akan dimatikan di dalam hidupnya dan ketemu kehidupan setelah matinya. Itu adalah bangkitnya ruh. Karena bangkitnya ruh hanya bisa terjadi setelah akalnya dimatikan atau jasmaninya dimatikan atau manusia zahirnya dimatikan. Barulah ruhnya bisa bangkit. Orang-orang ini barulah punya kiblat rohani.
karena telah bertemu dengan guru rohani, karena rohaninya telah dibangkitkan, maka rohaninya punya kiblat dalam menghadap. Nah, kiblat jasmani tadi kan Ka'bah, atau orang Nasrani kiblat jasmani ya kayu salib misalkan. Itu simbol-simbol. Sama Ka'bah pun hanya batu sebetulnya. Demikian juga Shinto menyembah matahari, katanya kan begitu. Padahal enggak, itu menghadapnya saja. Nah, kita pun enggak boleh menilai orang Nasrani menyembah kayu salib. Bukan itu menghadapnya. Sama dengan orang Islam menghadap Ka'bah, tapi kan bukan menyembah Ka'bah. Itu semua simbol. Itu semua adalah syariat daripada masing-masing Rasul mengajarkan demikian. Itu sesuai dengan konteks zaman dan kondisinya masing-masing. Jadi enggak boleh satu agama menyalahkan agama lain, karena agama turun daripada Allah yang sama, Tuhan yang sama. Dan masing-masing Rasul itu ngeling. Kita pun wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu. Kitab-kitab dahulu pun wajib. Itu namanya rukun iman. Jadi sangat keliru kalau kita merasa paling benar, kemudian menganggap agama lain salah. Belum tentu, kita aja belum tentu beragama. Karena agama itu ma'rifatullah, bukan syariat. Syariat saja fasik, kata Nabi. Kembali lagi, praktek kiblat rohani adalah rohanimu yang telah dibangkitkan itu menghadap guru rohani. Yang rohani ini menempati badan jasmani. Maka si badan jasmanimu yang dibalik ada rohanimu menghadap guru rohani yang berupa wujud jasmani gurumu. Atau dalam istilah tasawuf disebut dengan rabitoh. Atau di dalam iftitah sholat yang kita sangat familiar adalah inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah praktek iftitah sholat. Yang jasmanimu menghadap kiblat atau Ka'bah, sedangkan kiblat rohanimu adalah menghadap wujud Allah. Yang telah kami terangkan sebelumnya, tentang wujud Allah adalah manusia, yaitu sang guru rohani, sang pembawa silah, sang pembawa nurun ala nur ke dunia ini. Itu adalah seorang manusia atau bahasa 128. Tapi kami ulas sedikit ya biar enggak salah paham. Wujud itu bukan Allah. Allah mewujud saja kepada menjadi orang itu. Wujudnya bisa dikenali manusia karena menempati orang itu. Sama seperti tadi, presiden tidak ada wujudnya. Nur itu pun enggak ada wujudnya. Cuman karena menempati manusia, sehingga presiden kita kenali sebagai menerima amanah atau menjabat sebagai presiden itu. Maka wujudnya presiden sekarang ini adalah Presiden Jokowi. Wujudnya sama dengan Jokowinya. Antara Pak Jokowi dengan Presiden Jokowi sama wujudnya. Nur itu pun demikian. Dia mewujud karena menempati wujud manusia. Maka wujudnya Allah yang terwakili dengan nurnya, maka wujud nurnya itu akan serupa dengan manusia yang membawanya. Maka itulah kiblat rohanimu, yaitu engkau menghadap kepada wajah Allah, wajah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajah guru rohani. Itu menghadapnya, bukan menyembah. Menyembah kepada Allah, tapi menghadapkan wajahmu kepada wajah daripada guru rohani. Karena dibaliknya jasmani yang mewakili wajah atau wujud guru rohaninya, di balik situ ada gelombang yang disebut sebagai wasilah. Al-Maidah 35. Wasilah itu tali penghantar penghubung antar dimensimu dengan dimensi Allah Ta'ala. Sholat jasmani semua pasti bisa, karena itu sudah disyariatkan, dijelaskan terbuka oleh para alim ulama, para ustadz, para kiai. Sholat jasmani sudah afdol, dimulai takbiratul ihram sampai salam. Oh, sudah bagus, sudah bagus. Tapi kenapa kok tidak banyak yang menerangkan teknik menyambungkan sholatmu sampai ke hadirat Allah Ta'ala? Banyaknya orang itu mengajarkan teknik sholatnya aja, sholat jasmani, menghadap Ka'bah, kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan dan sebagainya, sampai di akhir dengan salam ke kanan dan ke kiri. Sedangkan teknik menyambungkan rohanimu, gelombangmu sehingga sampai ke hadirat Allah Ta'ala kok sangat sedikit, bahkan mohon maaf kok tidak pernah kami temukan. Jadi sangat sulit menerima penjelasan ini dan sangat sulit kita mendengarkan ada yang mengilmiahkan tentang teknik menyambungkan sholatmu ke hadirat Allah Ta'ala. Padahal sholat itu tiang agama, as-sholat imaduddin. Jika sholatmu
roboh, maka agamamu ikut roboh. Maka sholat itu adalah pilar agama. Sedangkan hati-hati, Allah mengancam orang-orang yang sholat tapi nggak nyambung, nggak sampai, nggak terhubung dengan neraka well. Itu kan ada di surat Al-Ma'un. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya ya, bukan lalai sholat. Orangnya sih sudah sholat jasmani, sudah dimulai takbiratul ihram sampai salam sudah, tapi gak nyambung, itu masalahnya. Nah, teknik menyambungkannya inilah yang sangat sulit kita menerima penerangannya atau orang yang bisa menjelaskan ini. Maka hubunganmu dengan Allah adalah lewat rohani, karena dia adalah maha rohani. Jasmanimu tinggal, maka praktek sholat yang kafah adalah jasmani dan rohani. Tapi kalau orang sholat rohani, jasmaninya otomatis ngikut, jadi nggak usah dipikir. Bukan berarti, wah bang itu kan nanti nggak pakai sholat jasmani dong. Sholat, jasmaninya pun ikut sholat. Kalau sholat rohani, nah jasmani kan di bawah dimensi rohani, ngikut jasmaninya. Kalau bahasa Arab ya, a higher dimension command lower dimension. Jadi dimensi yang lebih tinggi itu akan dominan, menguasai, mengalahkan dimensi di bawahnya, atau dimensi di bawahnya otomatis ngikut. Maka ternyata seluruh rasul mengajarkan praktek sholatnya di dimensi di zamannya masing-masing adalah dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Jadi antara murid dengan gurunya, yang ternyata di balik guru itu ada gelombang cahaya, nurun ala nur, maka tekniknya adalah dengan menyamakan frekuensi dan gelombang. Kita pasti tahu tentang petunjuknya Nabi Isa ketika mengajarkan ini saat Paskah. Pada saat jamuan makan terakhir, beliau sampaikan, umpamakan anggur ini adalah darahku, roti inilah dagingku, makan kita sama-sama. Artinya menyambungkan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Antara di balik wujud zahirnya Nabi Isa, ada Nabi Isa yang manusia, ada Roh Kudus, ada pula Allah Bapa atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di praktek kita di Islam adalah inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Tentang wajah Allah adalah wajahnya guru mursyid kalau di akhir zaman. Dan kalau di zaman Rasulullah, wujudnya Allah adalah Rasulullah sendiri. Wujudnya Nabi Muhammad, wujudnya Rasulullah, dan wujudnya Allah Ta'ala itu sama jika dilihat dari dimensi paling rendah, yaitu dunia. Jadi orang melihat Allah nggak bisa, orang melihat Rasulullah nggak bisa. Yang kau lihat adalah wujudnya Rasulullah saat Rasulullah menempati manusia. Zaman dulu Nabi Muhammad. Di akhir zaman, Rasulullah itu sinonim dengan mursyid. Maka wadahnya adalah wali, waliyam mursyida. Diterangkan di Al-Kahfi 17. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Maka menuju maha rohani, rohanimu mesti beserta dengan bimbingan guru rohani untuk dihantarkan menuju yang maha rohani. Sebagaimana di alam kandungan saat kita baiat, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Sebagian rohku berarti roh kita adalah bagian dari roh Allah. Maka jika kita rohani, maka Allah adalah maha rohani. Maka ujung dari rohani kita adalah pulang kepada yang maha rohani. Ujung rahasia rohanimu adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka benar kata Nabi, yang kenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itulah kenapa kita mesti belajar kaji diri, menyelami siapa diri ini, syariatnya diri, hakikatnya diri. Ternyata hakikat manusia adalah roh, dan ujung daripada hakikat roh adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka carilah guru rohani, guru yang membimbing rohanimu untuk bisa mengenal maha rohani, dan rohanimu bisa pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kolbumu tenang, jiwamu tenang. Engkau ridho akan ridhonya Allah, dan engkau
dipanggil Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka rohanimu menghadap guru rohani. Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Guru Krishna, Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Sama, ada juga kalimat Nabi, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, bersertalah dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu guru rohani. Nah itu, jadi kiblat jasmani kita nggak kupas karena itu sudah disyariatkan dan semua orang sudah tahu. Tapi kiblat rohanimu adalah guru rohani, yang itu wujudnya adalah wujud jasmani, yang rohani dibalik jasmani. Sedang dibalik rohani itu adalah nurun ala nur, yang mewakili 3 gelombang. Gelombang Nur Muhammad, gelombang Malaikat Jibril, dan gelombang Nur Allah Ta'ala. Maka menuju Allah, engkau menghadap kepada guru rohani, atau dalam istilah tasawuf adalah rabitoh, atau menghadirkan wajah guru mursyid. Rabitoh ini bagi orang yang belum dikenalkan metodologi adalah syirik, seolah-olah menyembah manusia, padahal bukan. Sama halnya kalau kita diajari praktek syariat menghadap Ka'bah, kan bukan menyembah Ka'bah, menghadapnya saja kan gitu. Menghadap bukan berarti menyembah. Ada kiblat menghadapmu, jadi kamu nggak angen-angen menghadap kemana, bagaimana. Titik fokusmu jelas. Kalau syariat saja diajarkan untuk menghadap titik fokus, yaitu kiblat Ka'bah, maka rohani pun mesti menghadap titik fokus juga, yaitu guru rohani. Tapi orang yang dikenalkan dengan rabitoh hanya berlaku bagi orang yang telah menerima baiat nur iman dan nur kitab yang diterangkan di Asy-Syura 52. Mereka itulah yang ketemu jembatan Shiratal Mustaqim di akhir ayat sebagai jalan yang lurus. Maka peluangnya, walaupun jasmaninya ada di stasioner dunia, tapi rohaninya karena diajar oleh guru rohani, maka rohaninya bisa naik gelombang kesadaran. Mi'raj dari ultrasonor 1, ultrasonor 2, ultrasonor 3, naik sampai dengan alam mutlak, alam maha sadar, alam maha sunur, yang itu adalah maha ruh. Maka pulanglah ruh kepada yang maha ruh, yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri, yaitu Rasulullah. Maka mau nggak mau menuju Allah mesti lewat Rasulullah atau guru rohani. Maka hanya Rasulullah ya yang sampai kepada Allah Ta'ala. Hanya sinar matahari yang sampai pada mataharinya. Jangan mimpi mau menuju Allah Ta'ala tanpa lewat Rasulullah. Maka Rasulullah pun sebetulnya ada di zaman akhir ini. Karena jika nggak ada Rasulullah, tentu manusia terputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Nggak mungkin kita bisa melihat matahari tanpa lewat sinarnya. Karena sinarnya adalah fi'il sifat atau sifat yang mewakili dari mataharinya. Demikian pula dengan Allah Ta'ala. Nggak mungkin engkau menyembah Allah, menuju Allah tanpa lewat nurnya. Engkau mesti temukan dulu nurnya. Engkau mesti beserta dengan nurnya. Dan engkau mesti beradaptasi, berubah menjadi nurnya. Dan sampailah nurnya itu kepada Allah Ta'ala, atau sumber daripada nur Allah Ta'ala. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi ma yasha. An-Nur 35. Demikian. Jadi orang pada tahu yang kiblat jasmani, tapi kiblat rohani. Padahal engkau manusia itu bukan bangkai hidup itu, bukan. Bangkaimu itu, jasmanimu itu bangkai saja, wadahnya saja, packaging. Kalau kamu beli rokok pun, yang kau hisap rokoknya, bungkusnya pun kau buang. Demikian juga manusia. Ruhmu mestinya pulang, mencari jalan pulang, kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata adalah menyembah dan beribadah. Intinya adalah pulang ke hadirat Allah dalam keadaan ridha dan ridhoi. Maka ruhmu mestinya pulang, jasmanimu tinggal. Jasmanimu dari tanah maka kembali ke tanah. Mestinya ruhmu dari Allah Ta'ala kembali kepada yang maha ruh. Tapi jika ruhmu belum bisa pulang, maka engkau akan terikat dengan kehidupan demi kehidupan, dilahirkan, dimatikan, dilahirkan, dimatikan. Karena ruhmu belum bisa naik kelas, yang dalam istilah Hindu Buddha disebut dengan reinkarnasi.
dan dalam bahasa Islam disebut dengan alam kubur, yang ternyata adalah berupa kelahiran kembali. Kita nggak pernah request lahir, kita pun nggak pernah request wujud, kita nggak pernah request nasib, takdir, ada hitungan qada dan qadar. Kita pun saat lahir ternyata membawa catatan amal di lauh mahfuz. Siapa itu beramal? Oh, kau sendiri. Itu adalah karmamu, karena kau mesti meneruskan lakonmu, sehingga mestinya ruhmu pulang ke hadirat Allah Ta'ala Sang Maha Ruhani. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah dalam keadaan tenang, jiwamu tenang, ridho dan ridhoi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kita kupas agama dan ilmiah, bukan dogmatis, bukan angan-angan, bukan teori, bukan cerita, bukan katanya. Logis, karena mesti bisa dibuktikan kebenaran agama itu. Apapun itu yang bisa dibuktikan mesti pakai dengan nalarmu. Maka betul kata Nabi, al-aslamu ilmiun, ilmiah tinggi sesuai dengan nalar, dengan kaidah ilmu pasti, dengan existing zaman yang cocok, dan juga wa amalin, artinya bisa kau buktikan. Jadi bukan cerita. Akhirat pun mesti dibuktikan, surga neraka pun mesti dibuktikan. Jangan cuma cerita surga neraka, cuma cerita. Rasulullah cuma cerita, sahabat cuma cerita, Allah Ta'ala cuma cerita, alam kubur cerita, semua cerita. Itu dusta. Ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, baru hakul yakin, yaitu kau mengalaminya sebagai realitas di alam fakta, nyata, dan realita. Tanpa dikenalkan guru rohani, kau tidak akan pernah bisa pulang rohani kepada yang maha rohani. Maka carilah guru rohani selagi umurmu masih ada di dunia ini, karena belum tentu di kehidupan selanjutnya engkau dipertemukan dengan orang yang bisa menjelaskan tentang ini. Hanya orang yang sampai kepada Allah Ta'ala yang bisa menerangkan dengan detail, dengan ilmiah, dengan logis, dengan gamblang, dengan nalar tinggi, dan sesuai dengan existing zaman, dengan sudut pandangmu, dan sifat yang universal, rahmatan lil alamin. Pasti bisa diterima oleh semua agama, semua aliran, semua kepercayaan. Itu namanya rahmatan lil alamin. Karena al-aslamu ya'lu wa la ilaha, top level. Maka mestinya seorang yang beragama Islam mesti bisa mengayomi seluruh agama dan bisa menjelaskan metodologi dari seluruh agama. Karena prinsip agama adalah beda di syariatnya saja, sedangkan di dimensi ruhnya, dimensi hakikatnya semuanya sama. Syariat itu dunia itu adalah batasnya akal, maka alam di atasnya akal tentu nggak memakai akal lagi, hilang akalnya, hilang pula dunianya. Apalagi dunia, tentu syariat pun lebih hilang lagi. Demikian, salam ta'lim ma'rifat, ilahi anta maksudi wa ridha kaman rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.